Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima remaja. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk para peserta di unmute dulu ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Rusyani, salah satu mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan UIMA Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya selaku MC pada acara webinar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan mini webinar kesehatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Yang terhormat kepada Ibu narasumber kita, Ibu Uci Ciptiasrini STRKEB SKMMKes. Yang terhormat Ibu Eka Sulistianingdiah AMDKEB. Yang terhormat rekan-rekan panitia dan para peserta webinar. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara di sore hari ini. Susunan acara webinar yaitu yang pertama registrasi peserta, yang kedua pembukaan, yang ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan perwakilan panitia, yang kelima pemaparan materi. Materi yang pertama oleh narasumber kita Ibu Uci Ciptiasrini STRKEB SKMMKes dengan tema deteksi anemia pada remaja. Materi yang kedua oleh narasumber kita Ibu Eka Sulistianingdiah AMDKEB dengan tema tata laksana anemia pada remaja. Yang keenam diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh doa dan kedelapan penutupan. Baiklah, mengawali acara kita sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi kegiatan mini webinar kesehatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia dibuka. Untuk para peserta webinar, jangan lupa mengisi absensi dan mengerjakan pretest dan linknya sudah dikirim ke chatroom ya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Uswatul. Iya, lagi zoom dulu bentaran.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan panitia Ibu Tanti Mariani. Kepada Ibu Tanti Mariani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Tanti Mariani, perwakilan dari mahasiswi sarjana program sarjana terapan kebidanan dari kelompok 4 kelas C Bogor, Universitas Indonesia Maju Jakarta. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini program studi sarjana terapan kebidanan Universitas Indonesia Maju Jakarta melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis kesehatan untuk remaja dapat mengadakan webinar dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Adapun tujuan dari kegiatan acara webinar ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi tentang anemia pada remaja dan juga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya anemia secara komprehensif sehingga terbangun kesadaran untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi khususnya dalam fungsi dan prosesnya serta melindunginya dari tindakan yang beresiko buruk baik secara fisik maupun mental. Pada teman-teman semuanya yang mengikuti webinar ini, kami mengharapkan pada sesi tanya jawab nanti berlangsung, khususnya kepada para peserta remaja yang sudah hadir di acara webinar ini, diharapkan dapat aktif ya, dan antusias untuk bertanya sehingga diskusi webinar ini dapat berkesan interaktif dan juga informatif. Di webinar ini narasumber pada hari ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Ibu Uci Ciptiasyani STR-Kep SKM MKes dan Ibu Eka Sulistianingdiah AMD Kep. Baik, sebelum kegiatan webinar ini dimulai, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah beri kelancaran selama webinar ini berlangsung. Dan untuk ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit, selebih dan jika ada kekurangan dan kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipandu oleh Ibu Ratna Amalia Apsara sebagai moderator. Kepada Ibu Ratna, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pembimbing kami sekaligus narasumber pada hari ini, Ibu Uci Ciptiasyani STR-Kep SKM MKes, yang saya hormati Ibu Eka Sulistianingdiah AMD Kep sebagai narasumber kedua, rekan-rekan panitia kelompok 4 Fakultas Vokasi Sarjana Terapan Universitas Indonesia Maju yang saya cintai, dan tentunya adik-adik peserta webinar yang saya sayangi dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, selamat sore ibu-ibu sekalian. Sore, Bu. Baik, selamat sore juga saya ucapkan kepada peserta webinar ya. Sudah ada adik-adik yang sudah sangat cantik. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabar hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama bertepatan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dalam keadaan sehat. Peserta hari ini sangat cantik-cantik sekali. Kita pun juga bisa berkumpul bersama dalam acara mini webinar dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Walaupun saat ini kita hanya bisa bertemu melalui secara virtual, tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi rasa semangat dari peserta yang sudah datang pada Zoom hari ini.
Hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Ratna Amalia Apsara yang akan memandu acara diskusi pada kali ini sampai dengan selesai. Tapi di sini juga saya tidak sendirian, sudah ada peserta dan panitia dan rekan-rekan panitia yang sudah terlihat di sini sudah sangat cantik sekali ya, sudah on dan sudah solid menyiapkan webinar ini. Sebelum saya perkenalkan, berbicara tentang perkenalan. Karena peserta di sini rata-rata, ya bukan rata-rata ya, karena memang peserta di sini adalah remaja. Remaja itu kan kisarannya dari usia 10 tahun ya sampai 19 tahun. Kami juga dari rekan-rekan panitia gak mau kalah nih. Gak mau kalahnya kenapa? Di sini mungkin bisa dibuka dulu ya sebentar kameranya. Adik-adik remaja yang tercinta bisa dibuka kameranya. Nah, sudah tampak wajah-wajahnya sangat imut-imut banget ya. Jadi dari rekan-rekan panitia pun juga kayaknya imut-imut juga ya. Rekan-rekan panitia ini imut-imut sekali. Kita juga tidak mau kalah. Jadi kami, saya terutama, menginginkan dari perkenalan ini kita dipanggilnya dengan sebutan kakak. Gimana? Setuju nggak nih kira-kira dipanggil dengan sebutan kakak? Setuju, Bu. Setuju. Yang setuju mana? Silakan acungkan tangannya. Terlihat tidak di layar monitor? Wah, setuju. Ini jangan-jangan ya setujunya hanya kakak-kakak panitia saja ya? Oh, ada dari remaja juga. Baik, terima kasih. Akan saya perkenalkan satu persatu kakak-kakak dari panitia yang sudah menggemaskan ini ya. Yang pertama ada Kak Uswatul. Silakan Kak Uswatul. Say hello. Iya, Assalamualaikum. Selamat sore adik-adik. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua ada kakak MC kita, ada Kanani. Halo, selamat sore adik-adik semua. Ya, terima kasih. Dan yang ketiga ada Kak Tanti. Mana Kak Tanti? Iya, halo, terima kasih. Ya, selamat sore ya Kak Tanti. Selanjutnya ada kakak narasumber kita, ada Kak Eka. Mana Kak Eka? Halo, selamat sore adik-adik. Ya, selamat sore Kak Eka. Untuk selanjutnya ada Kak Linda. Mana Kak Linda? Assalamualaikum semuanya adik-adik. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Linda. Untuk selanjutnya ada Kak Wahyu. Kak Wahyu mana? Kak Wahyu? Halo, selamat sore semua kakak-kakak. Ya, selamat sore juga Kak Wahyu. Yang selanjutnya ada Kak Lisna. Mana Kak Lisna? Halo semua kakak-kakak. Oke, Kak Lisna. Yang selanjutnya ada Kak Ratnawati. Kak Ratnawati. Ya, halo, assalamualaikum untuk adik dan kakak-kakak. Oke, waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi nanti kita panggilannya kakak ya, mau ke narasumber, mau ke panitia, panggilannya kakak. Jadi kami memanggil adik-adik peserta webinar dengan sebutan adik-adik. Karena beda umur kita sedikit ya, meskipun aslinya sebenarnya umurnya sudah banyak ya, cuman anggap saja sedikit. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, ada dua narasumber yang sudah sangat kece dan cantik ini. Ada Kak Uci dan Kak Eka. Selamat sore Kak Uci dan Kak Eka. Selamat sore Kak Ratna. Sore. Oke, kita sapa dulu Kak Uci ya Kak Uci. Bagaimana nih kabarnya, sehat Kak Uci? Sehat, luar biasa. Wah, alhamdulillah, semangat sekali ya Kak. Semangat. Baik, Kak Uci ini tinggalnya di Lenteng Agung ya Kak. Kalau boleh tahu sedang musim apa nih di Lenteng Agung, Kak Uci? Musim apa ya? Musim kemarau kali ya, nggak hujan-hujan. Oh, nggak hujan-hujan, betul. Kalau saya gini Kak Uci, kalau saya sering diledekin seperti ini, kalau Kak Ratna ya sering diledekin seperti ini. Misalnya mobil tuh kotor banget, nanti suka diledekin, ini lagi musim kemarau ya kayaknya. Kok
mobilnya kotor gitu maksudnya, padahal mah males gitu, males nyuci. Jadi sering diledekin seperti itu Kak Uci. Aduh. Tapi mudah-mudahan peserta webinar enggak ada yang seperti itu ya, jangan diikutin. Kirain tuh gini Kak Uci, kirain di Lenteng Agung tuh lagi musim ini yang sedang viral sekarang, Lenteng Agung Fashion Week. Ada nggak Kak di sana? Belum lihat ya saya mah. Oh, belum lihat. Belum. Adanya Citayam Oh, kali. adanya Citayam ya. Oh iya. Tetangga Berarti jauhan. Iya. Berarti salah informasi. Baik, terima kasih Kak Uci. Selanjutnya mohon izin akan saya sampaikan untuk menyampaikan dan membacakan kurikulum vitae dari Kak Uci. Kak Uci adalah seorang dosen bidan dan terapis di Gria Moms and Baby Spa serta ibu dari 2 orang anak. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Indonesia Maju, program studi kebidanan sarjana terapan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga pernah loh menjadi kepala ruangan di ruang bersalin atau ruang VK pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Dan riwayat pendidikannya pasca sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, peminatan kesehatan reproduksi. Dan di sini juga adik-adik bisa lihat sudah ada nomor kontaknya ya di 0852 182 55502. Instagramnya juga ada, Facebooknya juga ada. Jadi buat adik-adik peserta webinar atau dari kakak-kakak panitia yang ingin kepo-kepoin Kak Uci, silakan sudah ada ya untuk Instagramnya. Baik, pengalaman organisasinya alhamdulillah Kak Uci sendiri saat ini sebagai pengurus ranting Jagakarsa Ikatan Bidan Indonesia sebagai seksi pendidikan serta anggota Ikatan Dosen Indonesia. Baiklah, itulah kurikulum vitae dari Kak Uci. Untuk selanjutnya bisa kita dengarkan bersama pemaparan dari Kak Uci, namun sebelumnya demi kelancaran acara dimohon kepada peserta webinar untuk menonaktifkan audionya selama acara berlangsung. Baik, langsung saja kita simak bersama deteksi anemia pada remaja oleh Kak Uci. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ratna ya untuk perkenalannya yang begitu sangat manis sekali ya. Ya, jadi adik-adik di sini izin ya tadi kan sudah diperkenalkan sama Kak Ratna begitu ya. Jadi saya di sini akan berbagi sedikit pengetahuan begitu ya tentang anemia pada remaja. Ini saya mau absen dulu nih. Nah, di sini adik-adik remaja usianya kisaran berapa ya? Yang hadir nih sebagai peserta. Ada yang 12 tahun? Ada? Ini ada Afifa, Bu Yana, Alia, usia berapa? 10. 10, oke. Ada 10 gitu ya, mungkin ada 12, 14 gitu ya. Ya, izin di sini sore hari ini kakak-kakak yang tadi sudah diperkenalkan, hari ini akan ada kegiatan gitu ya, mini webinar dalam rangka pengabdian pada masyarakat. Begitu ya, kami berbagi ilmu pada sasaran hari ini adalah adik-adik remaja. Materinya tentang deteksi dini pada anemia gitu ya, anemia pada remaja. Nanti ada 2 sesi, selanjutnya nanti akan ada KEK juga gitu ya yang akan bicara terkait anemia. Iya, izin slide. Iya, ya kita sekarang bicara dulu nih karena tadi Kak Uci bilang di sini sasarannya adalah remaja. Nah, apa sih remaja itu gitu ya? Rentang waktunya usia berapa saja gitu ya? Rentang waktu remaja kalau menurut WHO itu antara 10 sampai 19 tahun. Jadi kalau tadi ada yang bilang, "Oh, saya 10 tahun, Kak." Berarti sudah masuk ke fasenya remaja gitu ya. Lalu kalau menurut
Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2014 itu usianya 10 sampai 18 tahun. Kalau menurut BKKBN itu 10 sampai 18 tahun. Nah, fase remaja di sini adalah fase di mana perkembangannya itu sangat dinamis gitu ya untuk kehidupan seorang individu. Jadi dinamis di sini maksudnya untuk perkembangan pertumbuh kembangnya nggak terlalu kelihatan gitu ya secara mungkin kemampuan sesuatunya beda sama kalau kita lihat bayi ya, dari dia bisa cepet banget tiba-tiba dia bisa guling-guling, cepet banget dia bisa duduk, merangkak dan lain sebagainya begitu ya. Nah, masa remaja ini adalah masa yang merupakan namanya periode transisi nih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ya. Katanya ada galau-galau gimana gitu ya kalau remaja sekarang ya. Nah, walaupun memang di sini ada yang namanya percepatan antara perkembangan fisik, mental, emosional, walaupun nggak terlalu terlihat sekali gitu ya, karena nanti cirinya akan beda sama yang bayi yang tadi Kak Uci katakan. Slide. Nah, tadi ya definisi remaja sudah kita pahami gitu ya, usianya, rentangnya, ciri-cirinya gitu ya. Nah, kalau di sini tadi adik-adik remaja gitu ya, teman-teman saya di sini ada nih masuk ke gen apa nih di sini ya? Ada gen Z ya kalau kita bicara penduduk gitu ya, dibagi-bagi. Ada Gen Z, ada post Gen Z, ada pre-bomber. Kalau tadi Kak Rata bilang kita usianya jauh gitu ya, enggak lagi, kita deket kok. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan mungkin ibu-ibu remaja yang ada di sini, masuknya apa nih? Gen X kah gitu ya? Kalau remaja di sini teman-teman adik-adik yang ada sebagai peserta di sini, mungkin masuknya antara Gen Z kali ya, antara lahir setelah 2013 gitu ya. Mungkin kalau Kak Uci, Kak Ratna gitu ya, dikit kok ya kita antara milenial kali ya. Kalau nggak mau dibilang Gen X lah ya. Ya, jiwanya tetap milenial Kak. Jangan salah ya. Ya, jadi itu adalah klasifikasi penduduk ya. Jadi dari kenapa remaja ini jadi fokus hari ini karena memang dari total jumlah penduduk 270,2 juta jiwa ternyata yang masuk fase yang hari ini kita bicarakan di post Gen Z itu cukup besar gitu ya. Kalau di sini dikatakan 10,88% dari seluruh klasifikasi yang memang sudah ada datanya di sini. Slide. Nah, ya, ini tadi kita bicara soal karakteristik remaja. Jadi remaja kan dibagi-bagi ya, remaja awal, remaja tengah, nanti sama ada remaja akhir. Kalau untuk karakteristik remaja berdasarkan umur di 10 sampai 12 tahun ini benar apa enggak nih? Tadi mengaku kalau saya umur 10 tahun gitu ya, atau saya umur berapa tadi ya? 12 tahun gitu ya. Nah, untuk karakteristik usia ini lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas gitu ya, terus lebih banyak memperlihatkan keadaan tubuhnya. Tahu nggak sih, sebentar ya saya ini cas dulu, maaf. Itu teman-teman di sini ada nggak yang ngerasa kalau saya perhatian banget nih gitu ya, harus selalu tampil cantik ya, udah masuk ke masa puber gitu ya. Nah, itu adalah umur 10 sampai 12 tahun tadi. Ingin bebas, nggak mau dilarang-larang sama orang tuanya, kalau mau main pengennya bebas gitu ya. Terus lebih banyak memperlihatkan keadaan tubuhnya, tadi mulai berpikir abstrak, banyak banget nih ide yang ada di kepalanya. Itu adalah karakteristik remaja berdasarkan usia. Next. Nah, itu tadi 10 sampai 12 tahun gitu ya. Kalau 13 sampai 15 tahun, kalau di sini ilustrasi seragamnya itu SMP gitu ya. Di usia 13 sampai 15 tahun itu remaja mulai mencari identitas diri. Timbul keinginan untuk suka lawan jenis, ya nggak sih? Terus mempunyai rasa cinta yang mendalam, kagum yang mendalam ya. Terus mengembangkan kemampuan berpikirnya makin abstrak dan berhayal tentang seksualitas gitu ya. Untuk usia di 13 sampai 15 tahun. Kalau Kak Uci lihat di kurikulum
tentang remaja itu nanti kalau adik-adik sekarang masuknya SMP SD gitu ya, umur 4 sampai kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti dapat tuh materi-materi soal yang Kak Uci tadi katakan mendalamnya gitu ya. Oke, next. Lalu umur 17 sampai 21 tahun ini sudah remaja yang akhir gitu ya. Udah pengungkapan kebebasan diri, lalu lebih selektif mencari teman sebaya ya, lebih saya maunya nyamannya sama si A, maunya nyamannya sama si B, lalu mempunyai citra tubuh atau body image terhadap dirinya sendiri dan dapat mewujudkan rasa cinta atau rasa sayang, begitu ya. Itu untuk yang usianya 17 sampai 21 tahun. Selanjutnya. Nah, tadi kan dikatakan ya, remaja ini dia udah mulai banyak perubahan gitu ya di tubuhnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi masih umum, remajanya remaja putra sama putri secara karakteristik atau secara ciri-ciri, karena sekarang tema kita hari ini adalah anemia, Kak Uci sudah mau langsung fokus saja gitu ya ke remaja putri. Apa sih di antara yang harus diwaspadai seorang remaja putri dalam hal tubuhnya dia gitu ya. Slide yang ya. Nah, ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar yang namanya anemia itu apa? Boleh ke slide sebelumnya dulu? Mundur. Oke. Ada yang bisa raise hand? Pernah ada yang dengar soal anemia kah adik-adik di sini? Boleh? Siapa? Silahkan. Silahkan. Di sini yang unmute ada Kartika, ada Kakak Surtini Handayani. Boleh? Masih malu-malu? Masih malu-malu. Oke deh. Ya, kalau masih malu-malu ya. Atau ini Alia yang baru unmute? Enggak juga? Oke deh kalau gitu. Ya, jadi anemia adalah kondisi di mana yang namanya ada di tubuh kita gitu ya, eritrosit atau massa hemoglobin yang tidak memenuhi fungsinya. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, fungsi hemoglobin di sini atau fungsi sel darah merah di sini adalah untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Jadi otomatis begitu ya, kalau misalkan di sini kadarnya juga kurang, yang kita akan nanti edarkan juga pastinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Kenapa akhirnya dibilang anemia ini sangat penting atau di sini anemia gitu ya harus diperhatikan untuk remaja ya. Karena di sini adalah suatu penyakit di mana kadar Hb dalam darah itu kurang dari normal. Nah, next slide. Iya. Nah, ini tadi ya yang Kak Uci bilang ya. Seharusnya itu normal, tapi ternyata Hb-nya tidak normal. Si sel darah merahnya itu tidak normal gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi penyebabnya apa sih gitu ya? Banyak sekali penyebab seorang remaja itu mengalami anemia, diantaranya adalah karena zat besi yang dibutuhkan untuk pembuatan si sel darah merah itu kurang. Lalu yang kedua adalah karena penyakit, misalkan malaria gitu yang menyebabkan si kadar Hb dalam tubuh si remaja itu menurun. Bisa juga karena remaja itu perdarahan, bisa juga karena cacingan ya. Jadi jangan malas-malas gitu ya kalau dikasih obat cacing sama orang tuanya, ih udah remaja nggak mau gitu kayak anak kecil. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu di antara untuk mencegah si anemia gitu ya. Next. Nah, next. Ya, nah ini adalah gambaran gitu ya di pemampang secara mikroskopis gitu ya sel darah sel darah merah gitu ya, yang ada di tubuh kita ya. Nah kalau normal tuh begini nih, banyak gitu ya red blood cell-nya ya, terus ada sel darah putihnya juga. Tapi
Kalau misalkan yang tadi disebut dengan anemia, gambarannya gini nih, jarang-jarang nih si buletan red blood cell-nya ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini yang sebelah kiri ini normal, yang sebelah kanan itu abnormal gitu ya, atau dalam kondisi dia anemia. Next. Nah, gimana sih seseorang itu didiagnosa anemia gitu ya. Jadi ada klasifikasinya, anemia ringan, anemia sedang, dan juga anemia berat. Jadi kalau adik-adik tadi kita bicara soal diagnosisnya atau screeningnya gimana sih seseorang itu anemia gitu ya. Itu biasanya adik-adik nanti diperiksa darah ya, diperiksa HB namanya hemoglobin. Kalau misalkan rentang usia 12 sampai 14 tahun itu bisa sebenarnya normalnya di 12. Nanti kalau misalkan kategorinya masuk kemana nih? Oh, ternyata hasilnya adik-adik gitu ya, hasilnya 8. Oh, berarti klasifikasinya di anemia sedang. Atau kurang dari 8 itu anemia berat gitu ya, masuknya seperti itu. Next. Nah, kalau kita nggak periksa HB gitu ya, tanda-tanda awal apa sih yang akan adik-adik rasakan saat adik-adik mengalami anemia? Yang pertama adalah adik-adik merasa lesu, lemah, letih, lelah, lalai gitu ya. Aduh, nggak nafsu ngapa-ngapain. Aduh, dikit-dikit cepet capek gitu ya. Lainnya adalah adik-adik merasa mengeluh pusing, matanya berkunang-kunang. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik upacara seling pingsan, hal yang pertama menurut Kak Uci yang harus diperiksa adalah HB gitu ya. Saya sering pingsan padahal pagi sama ibu saya sudah dikasih sarapan yang oke. Susu, madu, telur gitu ya, dan lain sebagainya misalkan. Bisa jadi adik-adik ada gejala anemia. Jadi harus diperiksa tuh buat tahu apa karena tensinya saja yang rendah atau karena anemia. Lainnya adalah kalau dilihat, diperiksa secara pemeriksaan fisik, kelopak mata nih di sini ya namanya konjungtiva itu dia nggak merah, dia tuh pucet gitu ya. Atau kalaupun dia merah, nggak merah yang seger gitu ya. Itu adalah itu adalah tanda-tanda anemia. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, adik-adik harus segera memeriksakan ke dokter gitu ya. Lalu bisa juga dari lidah gitu ya, terus dari kulit juga bisa itu terlalu kering gitu ya, atau gampang pucet, itu juga bisa adalah tanda-tanda anemia. Next slide. Nah, oke. Kalau tadi kita bicara soal tanda-tanda gitu ya. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih kalau tadi udah ada lemah, lesu, lunglai gitu ya. Nah, yang lain adalah ciri yang lain adalah mudah ngantuk dan penurunan konsentrasi. Gampang ngantuk, baru jam 10 perasaan saya tidurnya ini nih udah full gitu ya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, tapi kok ya jam 10 udah ngantuk gitu ya. Bisa jadi tanda-tanda anemia, sehingga kalau cepat ngantuk belajarnya juga penurunan konsentrasi. Jadi nanti semua ini ya berkesinambungan ya, adanya penurunan prestasi belajar juga. Terus cepat lemah, cepat lesu, sering pingsan tadi ya seperti yang Kak Uci katakan pada saat upacara itu suka tiba-tiba pusing terus jatuh gitu ya. Tapi nggak pura-pura ya, nggak karena aduh takut panas akhirnya memingsankan diri, nggak begitu ya. Memang benar-benar yang kondisi di mana sering pingsan. Next Kak Utwa. Nah, kenapa sih seorang remaja putri itu harus waspada sekali dia itu anemia atau tidak gitu ya? Karena pada remaja putri itu pertumbuhan tadi cepat, kebutuhan juga ya secara energi juga harusnya banyak ya, apalagi kalau misalnya remaja yang aktivitasnya banyak. Eskul tuh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu eskul semua sampai Jumat, cuma libur di Sabtu Minggu. Otomatis dia butuh
sari-sari makanan tadi ya, karena kan fungsi hemoglobin tadi untuk mengedarkan sari-sari makanan gitu ya, itu harus cukup. Kalau enggak ya tadi lemah, letih, jadi mengganggu aktivitas. Nah, remaja putri itu harus waspada anemia juga karena pada remaja putri kan baru awal-awal menstruasi ya, kebanyakan di 12, 13 tahun gitu ya. Itu kan awal-awal menstruasi. Sehingga dia ada yang namanya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak kalau menstruasi. Karena dia kehilangan darah dalam jumlah banyak karena dia tadi menstruasi begitu ya, otomatis dia kalau anemia akan menambah beban si HB-nya kan juga akan makin drop. Jadi dia harus waspada sama anemia pada saat dia haid ya, karena kan kehilangan darah tadi. Lalu seorang wanita itu adalah calon ibu. Dia itu akan melalui fase proses melahirkan ya, proses hamil yang membutuhkan hemoglobin yang banyak, yang cukup, bukan banyak, yang cukup untuk pertumbuhan janinnya untuk persiapan dia lahiran. Karena ya menurut riset yang Kak Uci pernah baca ya, mayoritas seorang remaja yang anemia, dia akan berpotensi untuk anemia juga saat dia hamil. Otomatis itu akan mengganggu perkembangan si janinnya tadi, karena kan asupan oksigen tidak lancar ya. Terus karena HB-nya tadi rendah, dia anemia, perputaran makanannya yang asupan makanan untuk bayinya juga nggak lancar. Akhirnya yaitu dia berbahaya gitu ya untuk si janinnya tadi, menyebabkan pertumbuhan janinnya terhambat. Nah, waspada anemia ini juga terjadi pada remaja yang sebenarnya normal-normal saja gitu ya, tapi karena dia untuk menjaga penampilannya biar tetap tidak gemuk gitu ya, biar tetap oke gitu, dia menjaga penampilannya sehingga asupan makanan yang tadi mengandung zat besinya kurang, sehingga remaja tadi ya karena pokoknya pengen kelihatan cakep gitu ya, efek psikologisnya, akhirnya nanti dampaknya dia anemia gitu ya, HB-nya rendah atau turun karena tadi asupan makanannya tidak maksimal begitu ya. Oke, next slide. Nah, oke. Itu ya materi dari Kak Uci tentang anemia. Ya, Kak Uci sekarang kembalikan ke Kak Ratna. Silakan Kak Ratna. Baik, terima kasih Kak Uci. Jadi atas pemaparannya ya Kak Uci ya, sangat jelas sekali. Sekarang boleh Kak Uci untuk istirahat dulu sebentar, sejenak. Siap. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu dengan tema tata laksana anemia pada remaja. Kak Eka sudah on? Sudah siap Kakak. Oke, siap. Kak Eka, aku tanya-tanya dulu nih. Kak Eka, kebetulan ini kan dari Lampung nih ya Kak ya. Iya, Kalau betul. boleh tahu, untuk CV mohon maaf, nanti dulu sebentar. Saya mau menatap muka Kak Eka dulu, biar nggak bosen ya Kak. Baik, Kak Eka ini kan berasal dari Lampung. Di Lampung kalau boleh tahu makanan khasnya apa sih Kak? Di Lampung makanan khasnya seruit. Seruit itu sejenis apa nih Kak? Seruit itu sejenis makanan ikan, karena di Lampung ini banyak ikan ya Kak ya. Oh, jadi gitu. ikannya itu di kuah, di bumbu kuah, terus dikasih sambel gitu. Oh iya seruit. Mungkin kalau tekwan sama juga ya? Apa beda lagi nih? Beda Kak. Oh beda. Saya kalau seruit benar-benar ikan. Oh benar-benar ikan. Wah perlu dicoba nih kayaknya ya. Nanti kira-kira kapan nih Kak Eka ke Jakarta atau ke Jawa Barat? Kapan nih Kak? Kak Ratna dan teman-teman aja ya ke Lampung, banyak gajah di sini ya. Emang mau diapain Kak nanti? Gajah, kita mau diapain emang sama gajah nih kira-kira? Gajah Kak, lihat gajah langsung ya. Oh lihat, betul. Jadi untuk makanan khasnya itu adalah seruit ya. Jadi ini buat adik-adik remaja yang nanti mau main-main ke Lampung, ada makanan khas Lampung namanya seruit.
Jadi pengetahuan buat kita juga begitu ya Kak. Kalau dari Lampung ke Jakarta itu berapa jam nih kalau boleh tahu Kak? Kalau nggak macet naik kapal ya Kak ya, mungkin kurang lebih 8 jam ya Kak. 8 jam, wow, lumayan juga ya. Kapan-kapan deh kita main ke Lampung ya. Baik, terima kasih Kak. Iya. Mohon izin akan Kak Ratnas bacakan kurikulum PT dari Kak, silakan. Kak Eka saat ini bekerja di Puskesmas Tambah Subur, Lampung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai bidan pelaksana. Kakak berusia 31 tahun ini juga mempunyai praktek mandiri loh, jadi praktek bidan sendiri di rumah di daerah Tanjung Tirto, daerah Lampung. Dan pendidikan terakhirnya lulusan dari D3 Kebidanan, Universitas Mahalaya. Ya. Baik, itulah ya untuk CV atau kurikulum vitae dari Kak Eka. Langsung saja ke pemaparannya dengan materi tata laksana anemia pada remaja. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Ratna. Kita mulai ya adik-adik. Sore ini Kakak akan melanjutkan materi dari Kak Uci tadi tentang bagaimana cara mengatasi anemia. Oke, slide. Kak Uspah dibantu, ganti slide. Oke, jadi bagaimana sih cara mengatasi anemia pada remaja? Itu banyak. Yang pertama, kita harus memakan makanan sumber zat besi, seperti telur, daging, ikan, ayam, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Bisa juga dibantu dengan mengkonsumsi makanan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Di sini kalau adik-adik pasti taunya, oh, buah-buahan vitamin C. Pasti pada bilang jeruk. Nomor 1 itu ya, Dik ya. Nah, ada lagi selain jeruk. Di sini ada pepaya, ada jambu biji, ada juga mangga. Nah, masih ada buah-buahan yang mengandung vitamin C. Coba Kak Eka mau tanya dan siapa yang berani jawab? Buah apa yang mengandung vitamin C selain yang di layar monitor ini? Siapa yang mau jawab? Ayo adik-adik, siapa yang bisa jawab? Dari Kak Eka, makanan apa atau buah apa yang banyak mengandung vitamin C selain yang di layar? Silakan yang bisa. Dikasih clue. Yang bisa jawab. Petunjuk ya, buahnya warna kuning. Aduh. Pisang. Siapa yang jawab? Nah, siapa yang jawab nih? Oh, Afifah Zahra. Benar sayang, buah yang mengandung vitamin C tinggi, salah satunya pisang, ada stroberi juga, ada nanas. Lalu, jangan mengkonsumsi zat yang menyebabkan menghambat penyerapan zat gizi, zat besi maksudnya ya, seperti teh dan kopi. Lalu kita bisa melakukan deteksi dini anemia, yaitu cek Hb. Kalau sudah mulai merasa lemah, letih, lesu ya. Sekarang kalau zaman sekarang anak-anak, kenapa lagi apa dek? Lemes Desi, belum disemangatin ayang. Nah, jangan-jangan anemia itu adik-adik ya. Coba dicek Hb-nya, siapa tahu anemia. Lalu bisa minum obat tablet tambah darah. Dan untuk cara terakhirnya, itu bisa dengan transfusi darah. Baik, Kakak. Untuk tablet tambah darah, kenapa sih remaja perlu mengkonsumsi suplemen rutin? Yaitu karena pola makan yang beresiko untuk menurunkan zat besinya, seperti gaya hidup. Atau banyak faktor penyebab, seperti cacingan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Uci, bahwa adik-adik sering kadang diberikan tablet obat cacing di sekolah ya, nah itu harus diminum. Juga bisa disebabkan oleh malaria di daerah yang banyak terkena malaria ya. Lalu periode defisiensi besi yang panjang sebelum anemia, zat besi Hb-nya turun, tidak diketahui.
Kalau ada yang anemia, maksudnya begini. Ada yang terkena anemia, seperti gejalanya sudah diketahui yang paling mudah 5L tadi ya sayang ya. Nah, tapi anemia lemes terus, udah cek HB, udah minum obat, tablet tambah darah, masih anemia terus. Nah, berarti itu perlu dikonsulkan ke dokter sayang untuk dicek laboratorium, untuk dicek lebih dalam apa penyebabnya. Kenapa kok saya anemia terus? Padahal saya sudah rajin mengkonsumsi obat tablet tambah darah. Seperti itu. Slide. Nah, ini ada tabel cara pembagian tablet tambah darah. Untuk ibu hamil, ini untuk adik-adik dulu ya, untuk remaja, anak sekolah, usia sekolah 6-12 tahun, setiap minggu selama 3 bulan. Untuk pencegahannya, bisa mengkonsumsi obat tablet tambah darah 1 kali 1 tablet per minggu. Untuk pengobatannya, itu bisa 1 tablet per hari. Biasanya kalau untuk pengobatan waktu menstruasi bisa 1 tablet setiap hari ya. Untuk remaja putri, itu usia 12-15 tahun, pekerja wanita dan calon pengantin wanita, setiap minggu selama 16 minggu. Untuk dosis pencegahan, itu 1 kali 1 tablet per minggu. Untuk dosis pengobatan, 1 kali sehari, 1 tablet per hari. Nah, untuk ibu hamil sampai dengan ibu nifas, itu setiap hari. Jadi selama masa kehamilan itu minimal 90 tablet. Untuk dosis pencegahan, 1 kali sehari, 1 kapsul setiap hari. Untuk dosis pencegahan, untuk pengobatan, 3 kali sehari, 1 tablet per hari. Sampai dengan kadar HB normal kembali ya. Slide. Nah, untuk pemberian tablet tambah darah, minum obat tablet tambah darah itu mengandung 60 mg besi elemental dan asam folat 400 mikrogram. Setiap remaja mendapat 48 kapsul untuk 1 tahun. Jadi untuk remaja putri, adik-adik semua ya, ini disarankan untuk minum 1 tablet per minggu selama 1 tahun. Jadi per minggu minum 1 tablet gitu ya. Apalagi waktu menstruasi, itu perlu sekali minum obat tablet tambah darah supaya badannya nggak lemas. Oke, slide selanjutnya. Sudah habis. Jadi begitu tata laksana untuk pencegahan anemia. Baik, saya kembalikan ke Kak Ratna. Silahkan Kak Ratna. Masih di mute Kak Ratna. Masih di Terima Kak Ratna. kasih. Terima kasih Kak Eka atas pemaparannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya, kedua narasumber kita sudah menjelaskan apa sih itu anemia, terus tadi apalagi bagaimana cara penanganannya, makanan yang bagus, yang banyak mengandung vitamin C dan lain-lainnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Baik, di sini mungkin untuk adik-adik peserta webinar ini masih bingung ya, masih bingung atau bahasa sekarangnya kepo maksimal nih. Bagaimana sih pengen lebih tahu lagi tentang anemia atau yang ditanyakan hal lain apapun itu, silahkan akan Kak Ratna buka sesi tanya jawab. Baik, sesi tanya jawab ini untuk 3 orang penanya, dan kabar baiknya itu nanti untuk penanya yang terfavorit yang nanti sudah dinilai oleh panitia akan mendapatkan voucher untuk
orang pemenang senilai Rp25.000 voucher pulsa. Ye, lumayan sekali kan ya. Baik, langsung saja untuk penanya pertama dipersilakan. Nanti aturannya silakan adik-adik untuk menekan tombol raise hand. Bisa dibantu nanti Mbak Uswatul ya. Silakan. Kakak Yumna ya. Oke, Kak Yumna nih silakan sayang. Oke, terima kasih. Saya Yumna, izin bertanya untuk Kak Eka ya. Nah, saya ingin bertanya, anemia sama tekanan darah rendah itu sama nggak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Adik Yumna. Pertanyaannya buat Kak Eka ya, anemia sama tekanan darah rendah itu sama atau tidak? Kalau boleh tahu, Adik Yumna ini usianya berapa tahun sayang? 18 tahun. 18 tahun, waduh lagi cute-cute-nya ini ya, 18 tahun. Baik, terima kasih, kita tampung dulu ya Kak ya. Kita tampung dulu untuk penanya berikutnya, dipersilakan raise hand. Ada Putri Amelia, silakan. Ya Kak, aku mau tanya, apakah anemia bisa mempengaruhi siklus menstruasi? Oke. Baik, Kak Putri, mana Kak Putri? Ade lupa nih aku jadinya ya. Ade Putri, dari mana asalnya sayang? Aku dari Bogor, Kak. Dari Bogor. Usianya sekarang berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Sudah ulang tahun belum? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Selamat ulang tahun ya, nggak apa-apa ucapannya telat ya. Ya. Mungkin mikir gini, emang mau dikasih apa kalau udah tahu ulang tahun gitu ya. Baik, terima kasih, ditampung dulu sayangnya. Tadi pertanyaannya apakah anemia bisa mempengaruhi siklus menstruasi, seperti itu ya. Baik, untuk penanya selanjutnya satu lagi, silakan. Saya mau nanya, Ke Kartika, sorry, raise hand. Kartika Ya. bukan? Oke, Ya. silakan. mengapa remaja putri rentan anemia? Mengapa remaja putri rentan anemia gitu ya? Ya. Oke, Kak, Adik Kartika ini usianya berapa tahun sayang sekarang? 16. 16 tahun. Aduh, benar-benar masih muda. Saya jadi gimana gitu ya kalau dengar 16, yang satu tadi 17, yang satunya 18 tahun. Jadi inget-inget masa-masa muda ya. Baik, pertanyaannya cukup ya untuk 3 orang penanya? Cukup untuk 3 orang penanya. Baik, langsung bisa dijawab ya untuk kedua narasumber kita. Yang pertama saya ulangi lagi, ada dari Yumna. Anemia apakah sama dengan tekanan darah rendah? Yang kedua ada dari Putri Amelia, apakah anemia bisa mempengaruhi siklus menstruasi? Dan yang ketiga dari Kartika, mengapa remaja putri rentan anemia? Silakan untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Kak Eka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adek Yumna ya. Terima kasih Kak Ratna waktunya. Itu banyak sekali ditanyakan oleh adik-adik yang kadang datang ke tempat praktek saya. Bu, HB rendah dengan tensi rendah, kurang darah, sama atau enggak? Untuk Dek Yumna dan adik-adik yang lainnya ya, itu sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Jadi untuk anemia, itu adalah kurangnya kadar hemoglobin sel darah merah dalam tubuh kita. Sedangkan tekanan darah rendah itu berhubungan dengan aliran dari darah ke jantung. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Tidak terlalu lebar, nanti malah pada bingung ya Kak Ratna ya. Mungkin Kak Adek Yumna bisa dipahami atau tidak? Baik, gimana Adek Yumna? Jawaban dari Kak Eka apakah sudah cukup dipahami atau masih ingin bertanya lagi? Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Untuk penanya kedua, dipersilakan untuk Kak Uci dari Putri Amelia. Apakah anemia mempengaruhi siklus menstruasi?
Iya, terima kasih pertanyaannya Adik Putri ya. Ya, jadi seseorang yang tadi pertanyaannya adalah seorang yang anemia apakah mempengaruhi siklus menstruasi? Iya, betul. Seseorang yang anemia apalagi dalam kondisi dia anemia, misalkan anemia kategorinya dia masuk ke anemia berat, itu sangat mempengaruhi siklus menstruasi. Seseorang yang dia anemia berat bisa ada yang namanya keterlambatan siklus menstruasi gitu ya, bisa jadi nanti ada amenore juga bisa gitu ya. Kenapa tadi? Karena kan kalau menstruasi itu kan dia mengeluarkan darah ya, sel darah, sedangkan mengeluarkan darah kan. Nah, kondisi anemia berat itu kan HB-nya juga rendah. Jadi yaitu fungsinya juga pasti akan menurun untuk si kesehatan reproduksinya. Jadi seseorang yang anemia intinya mempengaruhi siklus menstruasinya. Jadi kalau yang siklus menstruasinya misalkan sedikit terus dia panjang gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh di screening kenapanya. Mungkin bisa jadi salah satunya adalah dia mengalami anemia tadi. Begitu. Gimana? Jelas? Kakak Putri tadi yang bertanya ya? Ya, Putri, bagaimana? Putri yang cantik, sudah jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, oke. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan ketiga untuk Kak Uci juga sama dari adik Kartika. Mengapa remaja putri rentan anemia? Pertanyaannya Kak. Aduh, ada bagus-bagus sekali ya pertanyaan. Iya, kenapa sih remaja putri rentan anemia? Tadi kalau yang kita bicara soal karakteristik remaja tadi ya, ada yang masih pastinya gitu ya, ingin memperhatikan penampilan, maunya diet gitu ya. Sehingga tadi asupan makanan ke tubuhnya dia juga sedikit ya berkurang ya, karena kan takut gemuk dan segala macam. Sedangkan si hemoglobin tadi ya, si kadar HB dalam darah tadi butuh tuh kan dia produksi gitu ya. Jadi butuh zat makanan yang juga memenuhi. Sedangkan tadi dianya kan membatasi tuh ya asupan makanannya, jarang gitu ya makan makanan sumber zat besi, misalkan nggak mau daging takut gemuk gitu ya, atau anak-anak sekarang senengnya junk food nih Kak Ratna, sehingga asupan si vitamin tadi untuk memproduksi HB-nya dia kurang ya, nggak suka buah, nggak suka sayur gitu ya. Atau sekarang nih, yang remaja-remaja sekarang senang sama kopi kekinian kan ya, jadi senangnya minum teh kekinian, kopi kekinian, sehingga tadi kan yang dikatakan sama Kak Eka gitu ya, itu kan tidak boleh ya, sebenarnya yang menghambat tadi penyerapan zat besi itu teh sama kopi. Bisa jadi nih dia dia aku cukup kok gitu ya makan daging, ikan, ayam, sayur, kacang-kacangan gitu ya, sumber vitamin C-nya tadi jeruk, pepaya, jambu biji mangga misalkan gitu ya. Tapi ternyata dia hobi banget tuh yang namanya minum minuman yang menghambat penyerapan zat besi, sehingga dia tadi kan bisa terkena anemia gitu ya, minum teh, minum kopi yang kekinian lah sekarang, dan itu sering-sering. Sebenarnya bukan nggak boleh ya, tapi mungkin intensitasnya kali ya yang mesti harus diatur lagi, nggak tiap hari. Atau bisa jadi nih karena sering nongkrong ngerjain tugas misalkan kan, dia akhirnya bisa seminggu 3-4 kali, sehingga tadi sudah oke konsumsi makanannya, tapi zat besinya kurang, sehingga dia terkena anemia. Nah, remaja tuh yang modelnya seperti itu. Begitu. Jelas? Atau ada tadi siapa yang tanya tuh? Kartika ya. Adik Kartika gimana nih penjelasannya? Jelas ya, oke. Jelas. Wah, terima kasih banyak ya. Sudah senyum malu-malu ya. Terima kasih banyak. Jadi ternyata gitu ya Kak Uci, kalau junk food gitu, minuman kekinian itu sangat berpengaruh sekali berarti ya Kak? Iya. Bisa jadi anemianya karena itu kan pola sebenarnya ya. Iya, gaya jadi hidupnya pola hidup dia kita. sebenarnya. Betul, apalagi remaja sekarang. Jangankan remaja sekarang, Kak Uci, Kak Ratna sendiri juga seneng banget itu makanan junk food gitu ya. Atau kopi-kopi kekinian, cek di Instagram biar terlihat Instagramable ceritanya. Begitu, aduh. Tapi mudah-mudahan Kak Ratna nggak anemia ya, orang seger gitu loh. Oh enggak, enggak. Seger kalau itu. Apalagi kalau tanggal-tanggal segini Kak Uci, mungkin gaji masih banyak gitu. Baik.
Jadi curhat. Kalau udah tanggal pertengahan biasanya sudah ngos-ngosan. Tapi lesunya bukan karena anemia ya? Bukan karena anemia, karena tanggal. Oh, baik. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya. Sudah nanti kalau memang dari adik-adik peserta webinar masih ada yang penasaran atau masih kepo atau aduh gimana sih, karena memang kita waktunya sangat terbatas sekali, nanti bisa hubungin Kak Uci. Tadi ada nomor kontaknya, ada Instagramnya. Atau hubungin Kak Eka, boleh hubungin Kak Eka. Misalnya, tapi jangan malam-malam yang hubunginnya, Kak lagi apa gitu. Nanya-nanyanya sebatas anemia aja atau pertanyaan yang lainnya boleh, silakan ya. Boleh tentunya ya Kak Uci dan Kak Eka. Silakan. Baik. Jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk darah rendah dan anemia itu memang sesuatu hal yang berbeda. Karena kalau darah rendah itu adalah aliran darah, sedangkan anemia adalah kadar darah di dalam tubuh. Jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan untuk anemia sendiri sangat mempengaruhi siklus menstruasi, terutama untuk pada kasus-kasus anemia berat, itu nantinya ke depannya itu sangat berpengaruh. Bisa jadi setelah terjadi lemah, letih, lesu gitu, itu bisa mengakibatkan kekurangan darah. Dan yang selanjutnya, remaja putri itu sangat rentan terkena anemia karena dari pola hidupnya seperti yang tadi Kak Uci sampaikan, dari pola makan, dari karakteristik remaja itu sendiri, dari pola makanan terutama ya. Jadi memang sangat rentan terkena anemia. Baik, itulah kesimpulan diskusi pada hari ini. Alhamdulillah diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang sangat imut-imut sekali ya pada hari ini. Terima kasih. Dan tidak lupa kita berikan tanda love. Silakan untuk yang masih on cam, kita sama-sama berikan tanda love. Ya, kalau tidak bisa boleh seperti ini. Silakan untuk Mbak Uswatul dokumentasikan. Oke, terima kasih untuk waktu yang sangat luar biasa. Kita sudah apresiasi kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Kak Uci dan Kak Eka. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang sudah sangat luar biasa ini. Kami atas nama kru dan panitia diskusi serta webinar mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan diskusi hari ini. Salam hangat terdahsyat untuk keluarga di rumah. Satu pantun penutup dari Kak Ratna, nanti adik-adik jangan lupa ya, bilang cakep. Jadi audionya silakan dihidupkan dulu. Ada satu pantun. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Bunga melati di pagi hari. Kurang kompak ini cakepnya ya. Satu kali lagi. Bunga melati di pagi hari. Harumnya sampai ke Gunung Putri. Bunga melati sudah dinanti. Sampai jumpa lagi dengan remaja putri. Saya Ratna Maliantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Kanani. Terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah membantu acara diskusi hari ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Rizky Amelia. Kepada Ibu Sri Rizky Amelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup webinar kita hari ini, marilah kakak-kakak dan adik-adik kita tutup dengan doa. Untuk adik-adik dan kakak-kakak yang beragama Islam boleh ikuti saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rizky Amelia yang sudah memimpin doa sore hari ini.
Untuk para peserta webinar, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi absensi daftar hadir dan mengerjakan post-test yang sudah kami kirim chat room. Kami berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan post-test. 3 menit dari sekarang. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para peserta webinar, dipersilakan membuka kamera untuk melakukan foto bersama. Kita mulai ya, hitungan 3 ya. Untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Tiba saatnya kita mengumumkan pemenang door prize. Yang pertama, pemenang post test terbaik adalah
Dwi. Yang kedua, pertanyaan terbaik Yumna Anis. Dan yang ketiga, pertanyaan terbaik Kartika. Selamat kepada para pemenang, semoga bermanfaat. Untuk koordinasi pemenang door prize, silakan menghubungi panitia dengan kontak person di bawah ini. Kacang panjang, kacang panjang, itu apa kayaknya? Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya mewakili teman-teman mahasiswi sarjana terapan kebidanan memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan mini webinar pada hari ini, dan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Sekian saya akhiri. Mari kita sama-sama menciptakan remaja sehat bebas anemia. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Kita boleh leave. Silakan. Boleh di stop recordnya.